Oke guys, kali ini gue lagi dapat kerjaan untuk ganti baterai laptop Asus ini dan ganti kipas dan ganti thermalnya. Ini laptop Asus X450J. Jadi ini laptop nggak pernah diganti thermal dan kipasnya tuh udah agak seret, jadi dia kipasnya tuh bunyi krek gitu. Jadi perputarannya udah nggak lancar. Nah ini dia mau diganti. Nah ini gua tes nyala dulu ya. Oke, udah nyala. Biasa sebelum dibongkar memastikan aja, make sure kalau laptop ini emang tidak bermasalah. Jadi hanya mengganti thermal dan membersihkan dan mengganti baterai aja. Kita siapin dulu bahan-bahannya. Nah, ini thermalnya seperti biasa gue pakai Arctic MX4 dan ini baterainya dan kipasnya. Ya, yuk kita mulai. Oke. Nih gue matiin dulu laptopnya. Oke, udah mati. Yuk kita balik, kita buka satu persatu bautnya. Nah, bautnya ini belakang ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 berarti total tuh. Jadi kalau laptop itu biasanya kalau udah pemakaian 1 tahun ke atas atau 2 tahun, kalau ini sih udah lama banget ya, dia udah 3 4 tahun kali. Nah, biasanya itu dalamnya tuh kotor dan kisi-kisi di kipasnya itu pasti tersumbat. Nah, itu harus dibersihin. Nah, ketika kita buka heatsinknya itu, thermalnya pun kita harus ganti. Nah, ini laptop ini sudah mengalami overheat berkali-kali, jadi udah kepanasan. Saking panasnya, baterainya pun akhirnya rusak. Karena baterai kalau kena panas itu kan dia jadi rusak. Jadi, nah lalu tapi ini baru sekarang diganti karena sudah sering mengalami masalah overheat. Ada baiknya sih bagi pemilik laptop kalau misalnya kira-kira udah lama dan laptopnya udah kotor, ya kita harus bawalah ke tukang servis dan kita harus, atau kita bisa juga bongkar sendiri. Nah, untuk yang punya tipe laptop ini Asus X450J bisa diperhatikan cara-cara bongkarnya dan bisa dipraktekkan sendiri di rumah cara bongkar dan cara bersihinnya supaya laptopnya tidak mengalami masalah kepanasan. Bahkan kipasnya bisa sampai seret, jadi perputarannya jadi tersendat. Oke, ini jadi setelah baut semua sudah dibuka, DVD-nya kita lepas. Nah, kita angkat dari bagian DVD-nya itu. Nah, ini dia bagian dalamnya. Tuh kita lihat, nah baterainya itu di posisi sini. Nah, ini mesinnya ya, mesin Asusnya. Nih kipasnya itu kalau kita putar gini sih masih agak lancar, cuman kalau misalnya dinyalain dia bunyi kayak krok 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 gitu loh. Jadi dia kayak mungkin kalau mau di itu mungkin udah agak agak lemah gitu. Jadi ini kipasnya saya ganti aja. Kan kipas juga sekarang nggak gitu mahal lah, murah. Jadi diganti aja. Nah, ini baterainya yang rusak. Baterainya udah pernah ganti tapi rusak lagi. Jadi ini mau diganti lagi. Sekarang kita bongkar heatsinknya. Nah, ini heatsinknya gabung sama chip VGA dan chip prosesornya ini. Jadi makanya panas banget tuh. Oke, ini bautnya kita buka satu-satu. Bautnya ada 1 2 3 4 5. Kita buka satu-satu ya semuanya. Lalu kabel-kabelnya itu ada kabel fleksibel satu, kabel speakernya, ada kabel fan-nya. Nah, itu nanti kita buka satu persatu. Perhatikan cara bukanya ya.
Nah, ini lihat kondisi thermalnya tuh. Ini thermal aslinya nih, udah kayak gitu kan, kalau misalnya kita angkat pasti hancur kan. Jadi harus diganti. Nah, seperti biasa kita bersihkannya gunakan kapas saja sampai bersih. Kalau mau lebih gampang, kapasnya diberi thinner sedikit untuk membersihkan thermal bekasnya agar lebih bersih. Jangan lupa di bagian heatsinknya itu dibersihkan juga supaya nanti pada saat kita beri thermal yang baru jadi lebih sempurna, lebih bagus. Jadi sempurna deh pokoknya. Nah, sekarang kita bongkar kipasnya, kita lihat dalamnya itu pasti kotor banget. Nih, buka baut-baut kecilnya ini agak susah nih. Tapi ini bisa dibuka kok. Tenang aja. Kan gue udah biasa buka kayak gini-ginian. Tuh kan, perhatikan kisi-kisinya sudah tersumbat oleh debu. Makanya jelas aja nih laptop panasnya ampun-ampun. Udah prosesornya Core i7, ada VGA-nya pula, gimana nggak panas? Masih mending nih mesinnya masih awet. Kalau misalnya biasanya tuh udah jebol kali harusan VGA-nya atau mainboardnya karena saking kepanasannya. Oke, setelah dibersihkan, kita pasang kembali baut-baut kecilnya itu. Agak susah nih, soalnya obengnya udah agak tumpul. Tapi bisa sih. Ya kan susah kan, nggak bisa masukkan. Nah, ya pelan-pelan bisa lah. Ya copot-copot deh. Oke, sekarang kita siapkan thermalnya. Di sini gue pakai Arctic MX4. Soalnya ini udah gue pakai berkali-kali dan itu bagus untuk menghantarkan panasnya dan diklaim bisa bertahan sampai 8 tahun. Tapi lu bayangin kalau 8 tahun laptop lu nggak pernah lu bongkar, nggak pernah lu bersihin, dalamnya tuh kotornya kayak apa. Thermalnya kuat, tapi heatsink fan-nya atau semuanya bla bla blanya belum tentu kuat kan. Bisa aja udah jebol duluan. Nah, ini cara gue pakainya itu tipis-tipis aja, dikit-dikit aja di atas chipnya. Jangan terlalu banyak, jangan sampai luber. Emang sih ini bahannya silikon, jadi nggak akan bikin konslet. Ada thermal yang bahannya tuh kayak besi gitu. Bukan besi sih, apa ya? Logam lah. Dia ada mengandung logam, ada. Tapi gua nggak pakai yang kayak gitu, gua pakai yang silikon. Oke, setelah thermalnya udah dipasang dengan baik, tipis-tipis dan merata semua, sekarang kita pasang heatsinknya kembali. Perhatikan cara pasang heatsinknya ya. Kan itu bautnya ada 5. Jangan jangan dikencengin langsung. Jadi dibaut dulu setengah semua tuh 5 baut itu, baru nanti terakhir ketika dia posisinya udah pas, udah rata, baru dikencengin semuanya. Itu tips dari saya. Nah, kipas dan thermal sudah diganti. Diperhatikan di sini colokan-colokannya jangan sampai lupa dicolok kembali ya. Ada kabel fleksibel yang ke mainboard dan kabel fan-nya itu jangan lupa dicolok lagi dan lain-lainnya. Diperhatikan dengan baik. Oke, setelah semuanya sudah oke, sekarang kita pasang baterainya. Pasang baterainya jangan terbalik ya, nanti mainboardnya kebakar. Diperhatikan colokannya. Lihat dari sebelumnya itu colokannya tuh seperti apa, diikuti kembali. Jangan sampai nanti coloknya kebalik konslet.
Nah ini perhatikan ya, yang sebelah hitamnya tuh di sebelah kiri, merahnya di sebelah kanan. Cara pasangnya kayak gini, pelan-pelan aja, pelan-pelan aja, yang penting masuk dengan sempurna. Oke, udah kepasang dan perfect. Sekarang kita pasang tutupnya kembali dan kita pasang DVD-nya kembali. Nah, ini gue mau pasang tutupnya. Oke, kita pasin tutupnya. Jangan sampai tutupnya nggak ditutup ya, soalnya kan kalau nggak ditutup ya mau gimana cara pakai laptopnya kan. DVD-nya juga jangan lupa dipasang kembali. Tuh agak susah masuknya, tapi bisa kok masuk. Nah jangan lupa dibaut kembali, bautnya ingat ada 9. Dicobain dulu satu-satu, ada yang panjang, ada yang pendek, dipasin dulu semuanya. Jangan langsung lu pasangin semua. Soalnya nanti ada baut yang harusnya pendek lu pasang jadi panjang, yang panjang lu pasang jadi pendek, jadi nggak kebaut. Dicobain dulu ya, dipasin dulu. Kalau perlu dari awal lu ingetin dulu semuanya satu-satu. Kalau lu inget. Tapi kalau udah biasa bongkar laptop sih sebenarnya lu pasti inget, soalnya udah punya feeling dan insting. Jadi nggak perlu nyontek-nyontek lagi sih. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kan sampai di sini sudah berhasil nih pasang thermal, ganti kipas dan ganti baterai. Buat kalian yang mau nonton video ini yang gimana sih cara ganti baterai, nah bisa nonton video ini. Misalnya temennya ada yang mau ganti baterai atau ganti fan atau ganti thermal untuk laptop tipe Asus X450J, di share aja video ini ke semua teman kalian supaya gak usah bawa ke tukang servis lagi, kerjain aja sendiri di rumah, jadi hemat. Kalau misalnya kita suruh tukang servis kan lumayan kena biaya bongkar aja, biasanya sih 150.000 sampai 200.000 sih untuk bongkar laptop. Mungkin ada yang mau dibayar murah 50.000 atau 100.000, karena tapi nggak semua tukang servis mau mengambil resiko seperti itu ya kan. Kalau bongkar laptop kan kadang ada resiko. Misalnya resikonya laptopnya tadinya bagus, dibongkar salah-salah jadi konslet, jadi rusak, akhirnya customernya minta ganti harga laptopnya Core i7. Lu bayangin harganya berapa juta, second juga harganya mahal loh. Nah ya udah, makanya ongkos biaya bongkar laptop itu lumayan harganya, 150 sampai 200.000 lah rata-rata, sesuai dengan resiko yang harus ditanggung. Oke, kita tes nyala. Nah kalau udah nyala begini berarti udah pasangnya udah bener, udah sempurna, nggak ada yang salah. Tapi kalau misalnya udah selesai dipasang dan dipencet on tidak mau nyala, wah hati pasti berdetak kencang, deg-degan, takutnya laptopnya konslet atau rusak. Buat para pemula biasanya sering mengalami hal-hal kayak gini. Misalnya kalian pemula dalam hal servis-servis atau dalam bongkar-bongkar pasang laptop, nah itu pasti tuh sering tuh ngalamin hal kayak gitu. Tadinya mau bongkar sendiri, irit, nggak taunya jadi mahal. Oke guys, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau suka di like, di share, di komen. Kalau ada yang mau bertanya tentang servis-servis laptop, komputer, PS4 dan lain-lain, kalau gue bisa jawab gue akan jawab. Jangan lupa di subscribe ya. Bye.